Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Sang ahli strategi pun hanya mengangkat kedua bahunya tanda ia juga tidak menyadari kedatangannya. Fulong sedikit mendengus saat melihat jawaban dari sang ahli strategi. Ia yakin jika dia tahu pemimpin sudah ada di sini dan selalu mengawasi mereka. Tapi sang ahli strategi sengaja tidak mau memberitahukan ini kepada dirinya. Wus-wus, bom. Sementara di dimensi alam kegelapan, terlihat beberapa binatang iblis setinggi 2 meter atau yang dulunya adalah topeng merah, melesat layaknya sebuah peluru ke arah barisan pasukan berbagai ras. Bentuk pertahanan, jangan biarkan para binatang iblis ini menghancurkan pertahanan kita, jika tidak, kita semua akan mati dan ditangkap. Ingat keluarga kita, bayangkan saja jika mereka keluarga kita yang ditangkap. Dan jika kalian tidak mau itu terjadi maka berusahalah sekuat tenaga untuk melindungi mereka, teriak salah satu master sekte mencoba menyemangati para kultivator yang kini membentuk pertahanan sambil terus melangkah mundur. Dan dalam 100 meter di belakang mereka, terlihat para penduduk dari berbagai ras dari wanita, pria tua, anak-anak yang tidak cukup kuat dalam jumlah ribuan berkumpul sambil ketakutan. Melihat mereka yang ketakutan, para kultivator seketika membayangkan jika itu keluarga mereka, membuat mata mereka seketika berubah penuh perjuangan. Berjuanglah, tinggal sedikit lagi kita akan mencapai wilayah aman. Jika kita berhasil menyelamatkan mereka, maka kita akan menjadi salah satu pahlawan yang melawan penjajah, teriak salah satu kultivator yang ada dalam barisan. Terlihat juga ia mengayunkan pedangnya saat salah satu binatang iblis yang sudah ada di depannya ingin mengayunkan cakarnya. Wus, treng. Tubuh kultivator tersebut langsung dibuat mundur. Walau sadar jauh dalam perbedaan kekuatan, ia terlihat tidak ingin menyerah. Sementara rekannya yang lain melihat itu langsung menyerang binatang iblis tersebut dari berbagai arah. Mati kau dasar binatang iblis sialan! Teriak salah satu kultivator iblis mengayunkan tinjunya. Bom, goar. Binatang iblis langsung meraung, bertepatan dengan selesainya ia meraung. Bilah pedang, tombak, dagger, kapak langsung melesat dari berbagai arah menusuk tubuhnya. Crash crash crash. Bom. Wah, setelah melihat binatang iblis tersebut mati, semua kultivator yang berjumlah kurang lebih 50 langsung berteriak penuh kebahagiaan. Pemimpin kelompok tersebut yang dulunya adalah seorang master sekte besar langsung tersenyum. Hanya dirinya yang terkuat berada di tingkat dewa surgawi bintang 6 puncak. Terus mundur secara perlahan, aku akan melindungi kalian semampu yang aku bisa, teriak pemimpin kelompok tersebut terus menahan puluhan binatang iblis dan berada di paling depan. Sementara yang berhasil lolos atau lepas dari pertahanan pemimpin kelompok tersebut, tentu langsung menuju barisan bawahannya, sama seperti yang terlihat tadi. Dret, wah, slas, bom. Pemimpin kelompok yang sudah mencapai batasnya, kini terlihat memaksakan diri terus mengayunkan pedangnya secara acak ke setiap binatang iblis. Ia tentu tidak ingin memberitahu bawahan atau sekuatnya, jika ia memberitahukan dirinya yang sudah mencapai batas, ia takut jika semangat mereka semua akan langsung ambruk. Dan yang paling ia takutkan adalah jika mereka langsung melarikan diri, tanpa memikirkan keselamatan para penduduk yang saat ini mereka bawa. Tepat saat pemimpin kelompok tersebut akan memejamkan matanya lantaran sudah kehabisan energi dari 30 menit yang lalu. Wung, muncul sebuah dengungan keras dari atas langit. Pandangan semua orang termasuk pemimpin kelompok mengarah ke atas. Wus, bom, ura. Bawahan yang muncul dari langit-langit langsung berteriak penuh semangat. Dengan cepat ia melesat ke arah kumpulan binatang iblis sambil mengayunkan tinju dan kapaknya. Wus, bilah kapak dan tinju angin langsung melesat ke sekumpulan binatang iblis. Bom. Dalam sekejap puluhan binatang iblis yang mengerumuni pemimpin kelompok,
langsung mati dengan tubuh hancur dan terpotong-potong. Tidak sampai di sana, dengan ganas Bo Wuhan melesat mengejar beberapa binatang iblis yang mencoba untuk mundur. Dret, Bo Wuhan langsung muncul dalam jarak 10 meter. Dengan cepat Bo Wuhan mengayunkan kapaknya ke arah binatang iblis tersebut. Wus, crash, brok. Tubuh binatang iblis tersebut langsung terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Pemimpin dan sekuatnya yang melihat itu seketika terbengong-bengong. Tapi tak lama salah satu dari mereka langsung berteriak. Wah, itu sang pahlawan pembantai gila Bo Wuhan. Kita selamat, teriak salah satu sekuat penuh kebahagiaan. Tak lama kegaduhan pun terdengar dari mereka. Bukan hanya mereka, para penduduk juga ikut berteriak penuh kebahagiaan. Dalam 2 tahun terakhir, siapa yang tidak mengenal pahlawan pembantai gila Bo Wuhan? Dia adalah sosok yang paling berjasa dalam membunuh para binatang iblis dan menyelamatkan para penduduk maupun kultivator di berbagai tempat yang ada di dimensi alam kegelapan. Perjuangannya yang sangat besar kini menjadi idola bagi para kultivator untuk ikut berjuang bersamanya. Bahkan banyak yang bercita-cita jika ia ingin menjadi seperti Bo Wuhan yang gila terhadap musuh dan hangat terhadap rekan. Setelah membunuh binatang iblis, Bo Wuhan yang sudah tidak merasakan adanya binatang buas dalam jarak 1000 mil pun langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata. Bukannya ia sombong atau apa, tapi memang begitulah sifat Bo Wuhan yang jarang bicara dan terkesan dingin. Semua orang yang mengetahui namanya malah semakin kagum akan sifat Bo Wuhan yang seperti tadi, tanpa banyak basa-basi langsung membunuh lalu pergi, tidak seperti orang yang hanya bisa mengoceh tanpa bisa membuktikan ucapannya. Wah, kau idolaku tuan pahlawan pembantai gila, seketika para penduduk langsung bersorak setelah melihat Bo Wuhan pergi. Sementara pemimpin kelompok yang bertugas membawa penduduk kota terlihat menangis saat ini. Terima kasih Tuan Pahlawan, ucap pemimpin kelompok ini berusaha bangkit saat matanya tiba-tiba berubah yang dipenuhi tekad. Tep-tep, ketua, apa kau tidak apa-apa? Tanya salah satu sekuatnya kini membantu pemimpinnya untuk bangkit. Aku tidak apa-apa, sebaiknya kita cepat ke zona aman, jangan sia-siakan bantuan yang pahlawan berikan tadi, ucap pemimpin kelompok sambil melirik sekuatnya. Tak lama, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Cukup jauh dari lokasi kelompok yang membawa para penduduk ke zona aman. Bo Wuhan muncul dengan wajah sedih. Guru, di mana kau? Kau berjanji untuk menjemputku, tapi sudah hampir 3 tahun kau tidak datang menemuiku, gumam Bo Wuhan terdiam sesaat. Padahal aku sangat ingin melawanmu, kini kekuatanku telah meningkat. Jadi cepatlah datang agar aku bisa menghajarmu. Sambung Bo Wuhan masih memasang wajah sedih. Jika Bai Dasing mendengar Bo Wuhan yang sedih karena hanya ingin bertarung melawannya, mungkin ia akan menginjak-injak kepala Bo Wuhan lalu membongkar isi kepalanya, untuk melihat apakah Bo Wuhan hanya memikirkan bertarung saja atau tidak. Setelah merenung, wajah Bo Wuhan seketika bersinar saat merasakan banyak aura dari binatang iblis berasal dari utara. Saat pandangannya mengarah ke utara, Bo Wuhan seketika menyeringai. Ada lawan yang cocok, aku rasa ini bisa menghilangkan kesedihanku untuk sementara, ucap Bo Wuhan langsung melesat dengan senyum lebar. Tunggu aku, para samsak tinjuku, gumam Bo Wuhan dalam hati. Dret, wus-wus. Lorong gua, Bai Han, Bai Dasing dan Lan Yuheng saat ini terlihat masih melesat. Kenapa gua ini seperti tidak ada ujungnya ya? Ucap Lan Yuheng memasang wajah bodohnya sambil melirik ke arah Bai Han. Jalan saja dasar idiot, dari tadi kau selalu saja banyak tanya, dengus Bai Dasing lantaran selalu mendengar ocehan dan keluhan Lan Yuheng. Sejauh apapun, gua ini pasti memiliki ujung, terlebih apakah kau tidak dengar ucapan paman, dia menyuruh kita menuju gua utama, artinya gua ini ada ujungnya. Balas Bai Han dengan nada tenang. Lan Yuheng yang awalnya ingin menimpali Bai Dasing langsung mengangguk saat Bai Han menyetujui ucapan Bai Dasing. Wus, waktu terus berlalu, Bai Han, Bai Dasing dan Lan Yuheng terus melesat tanpa istirahat. Tep-tep,
Bai Han pun langsung berhenti bersama Bai Dasing dan Lan Yuheng saat melihat sebuah cahaya terang berwarna putih di depan mereka. "Apakah kita sudah sampai?" tanya Lan Yuheng terdengar bersemangat. Ia cukup bosan hanya terus melesat tanpa melakukan apapun selama hampir 6 bulan ini. Rupanya kita telah sampai, tapi apa yang ada di balik cahaya itu?" Bai Dasing mengangguk sambil berpikir apa yang ada di balik cahaya tersebut. Berbeda dengan Bai Han, tubuhnya saat ini merasakan kehangatan saat melihat cahaya tersebut. "Ayo masuk," ajak Bai Han dengan cepat melesat. Wus, Bai Dasing dan Lan Yuheng pun saling melirik satu sama lain. "Hehehe, kakak bodoh, ayo kita taruhan siapa yang paling cepat melewati cahaya tersebut," kekeh Bai Dasing. Siapa takut, dengus Lan Yuheng. Tepat setelah Lan Yuheng selesai menjawab, Bai Dasing pun langsung melesat disertai senyum lebar. "Dasar monyet licik, itu tidak akan dihitung jika kau menang. Aku tidak terima," teriak Lan Yuheng langsung melesat mengikuti Bai Dasing. Wus-wus, dret, tep-tep. Setelah melewati cahaya, Bai Han kini melihat area sekitarnya yang penuh diselimuti berbagai energi. Ini, gumam Bai Han sedikit terkejut saat melihat sosok manusia melayang tepat di depannya. Tep-tep, Lan Yuheng langsung melototkan matanya, ekspresinya terlihat sama dengan Bai Han saat melihat sosok manusia melayang di atasnya dengan duduk bersila sedang memejamkan matanya. Sementara Bai Dasing yang melihat itu hanya diam, karena ia tidak mengenal siapa dia, tapi ia hanya sedikit menyipitkan matanya saat merasakan auranya mirip dengan aura Bai Han. Bai Han termenung cukup lama saat ini. Paman, bukankah kata ayah dia telah mati?" Gumam Bai Han kini dipenuhi oleh berbagai pertanyaan setelah melihat Bai En, kakak Bai En, dan banyak yang mengira jika mereka kembar karena memiliki wajah yang mirip. Tep-tep, saat Bai Han mencoba mendekat, ia sedikit terkejut melihat pamannya memang benar telah mati, tapi anehnya energi kehidupan pamannya masih terasa pekat. Awalnya Bai Han mengira pamannya belum mati, tapi pikirannya langsung ditepis. Apakah dia membawa mayat paman ke tempat ini? Jika iya, apa tujuannya? Gumam Bai Han dalam hati. Wus, treng. Saat Bai Han akan menyentuh tubuh pamannya dan berniat menurunkannya, sebuah serangan langsung muncul dari arah kanan Bai Han. Beruntung Bai Han selalu tetap waspada sehingga mampu menahannya. Ini, Bai Han, Lan Yuheng dan Bai Dasing kini tak bisa untuk tidak membelalakkan mata mereka saat melihat sosok kera dewasa dengan 2 dagger di tangannya. Aura dari kera tersebut sangatlah kuat. Bai Han menduga jika kera ini setidaknya setara dengan Chen Long, atau sedikit lebih lemah dari Chen Long. "Apakah dia ayah atau kakakmu monyet nakal? Kenapa auramu terasa sama, walau ia jauh lebih kuat?" tanya Lan Yuheng kini terlihat bersiap bertarung jika Bai Han memberikan instruksi. Bai Dasing yang ditanya langsung menggelengkan kepalanya. "Aku tidak terhubung dengannya, walau aku memiliki garis darah yang sama. Tapi aku merasa ia adalah musuh, instingku dan spirit di dalam tubuhku memaksa harus melawannya." Jawab Bai Dasing terdengar serius. Dret, melihat gua utama seluas dimensi tanpa nama, Bai Dasing langsung mengubah bentuk tubuhnya menjadi setinggi 10 meter. "Kakak, biarkan aku mencoba menyerangnya," ucap Bai Dasing. Bai Han yang ingin melesat ke arah kera tersebut langsung mengurungkan niatnya. Ger, sosok binatang iblis kuno atau kera iblis kuno langsung menggeram saat melihat Bai Dasing. Ia tidak memiliki kecerdasan, gumam Bai Han saat mendengar geraman kera iblis kuno sambil menatap Bai Dasing layaknya musuh. Wus, Bai Dasing dan kera iblis kuno langsung melesat secara bersamaan. Bai Dasing langsung mengayunkan cakar kanannya yang telah dibaluti energi, terlihat juga lengan Bai Dasing berubah menjadi hitam yang terlihat seolah mengenakan armor. Crash, treng. Cakar Bai Dasing yang bentrok dengan dagger kera iblis kuno kini membuat lengan Bai Dasing langsung mati rasa, darah juga terlihat menetes di cakar Bai Dasing. Kera iblis kuno yang melihat darah seketika menyeringai, dengan cepat ia mengayunkan daggernya yang satu lagi. Bai Dasing yang merasakan itu sedikit terkejut,
Lantaran kecepatan kera iblis kuno mengayunkan dagernya tidak bisa ia lihat dengan mata, dan hanya bisa ia rasakan. Wus, jeder, duar, hahaha, monyet nakal, rupanya kau butuh bantuan, ejek Lan Yuheng yang muncul dengan tinju petirnya memukul pinggang kera iblis kuno, agar tidak bisa melukai adiknya. Siapa yang butuh bantuanmu? Dengus Bai Dasing cemberut. Tapi tak lama mata Bai Dasing dan Lan Yuheng langsung melotot saat melihat kera iblis kuno tidak bergeming saat menerima serangan Lan Yuheng. Kini tatapan mata kera iblis kuno berubah menjadi ganas dan diarahkan ke Lan Yuheng. Glek, aku merasakan hawa yang tidak sedap, gumam Lan Yuheng langsung menelan ludahnya. Ger, goar, bom-bom. Tubuh Lan Yuheng dan Bai Dasing langsung terhempas saat kera iblis kuno meledakkan auranya. Wuk-ak, kera iblis kuno langsung berteriak bahasa aneh, dan setelah itu ia langsung melesat ke arah Lan Yuheng yang kini akan bangkit karena ia terhempas sangat kuat tadi. Wus, bam, tubuh kera iblis kuno langsung goyah di udara setelah Bai Han menyerangnya dari samping. Tidak berhenti sampai di sana saja. Terlihat dua manusia energi juga kini muncul di samping kiri dan kanan kera iblis kuno. Selas. Secara bersamaan kedua manusia energi langsung mengayunkan pedang mereka. Kera iblis kuno yang melihat itu langsung mengayunkan kedua tangannya untuk menahan serangan kedua manusia energi tersebut. Tapi ia salah besar jika menahannya, seharusnya ia menghindari kedua serangan tersebut lalu menjauh. Treng, bom-bom. Kedua manusia energi langsung meledak bersamaan dengan bentrokan yang terdengar. Sekarang saudara Yuheng, Daer, teriak Bai Han. Mereka bertiga pun langsung melesat dari arah yang berbeda, sambil mengayunkan serangan teknik yang berbeda-beda. Dret. Selas, duar. Ledakan besar seketika terdengar setelah ketiga serangan gabungan Bai Han dan kedua saudaranya mengenai sasaran. Mundur. Ucap Bai Han saat menyadari aura yang berbeda di tempat kera iblis kuno berada, yang masih dikelilingi asap akibat dampak dari serangan mereka. Wus, merasakan adanya pergerakan. Bai Han langsung berteriak, bentuk pertahanan. Dret, bom. Kera iblis kuno langsung muncul sambil mengayunkan kedua belatinya di waktu bersamaan, ke arah Bai Han pertama kali. Bai Han yang terseret sejauh 10 meter akibat menahan serangan kera iblis kuno, kini memasang wajah serius saat merasakan dampak serangannya tidak main-main. Terlihat kedua tangan Bai Han yang memegangi pedang kayunya saat ini bergetar hebat disertai mati rasa, bukan hanya tangan saja, melainkan seluruh tubuhnya ikut merasakan dampaknya. Sementara kera iblis kuno yang sudah menyerang Bai Han dengan cepat muncul di depan Lan Yuheng. Lan Yuheng yang sudah mendengar instruksi Bai Han langsung mengeluarkan pedang kayunya dalam seperkian detik, lalu mencengkram erat pedang kayu tersebut menggunakan kedua tangannya, dan dialiri hampir setengah energinya hanya untuk bertahan. Selas. Insting Lan Yuheng untuk bertahan hidup seketika aktif, saat merasakan ada serangan yang tidak mampu ia lihat datang dari arah kirinya. Wus, treng, bom, sangat berat. Gumam Lan Yuheng seolah-olah mencoba memikul sebuah gunung emas menggunakan kedua tangan dan punggungnya. Di tempat Bai Dasing, setelah menerima instruksi, ia kini memfokuskan pada penglihatannya, karena hanya dirinya yang saat ini tidak mempunyai senjata untuk bertahan. Jadi ia sadar akan konsekuensinya jika menggunakan kedua tangannya. Samar-samar Bai Dasing melihat sosok bayangan hitam mendekatinya dari arah kirinya, di mana tempat Lan Yuheng berada sebelumnya dan ia sempat mendengar suara ledakan tadi dari arah sana. Wus, aku tahu jika dia sangat cerdas, hanya saja ia tidak bisa berbicara layaknya manusia. Gumam Bai Dasing langsung memutar tubuhnya sambil melompat ke samping, untuk menghindari tebasan kera iblis kuno. Selas. Bersamaan dengan itu, sebuah belati Bai Dasing lihat melewati wajahnya dalam jarak beberapa inci saja dan dagger satunya melewati punggungnya. Kera iblis kuno yang melihat Bai Dasing mampu menghindari serangan kejutannya dari arah berlawanan, sedikit melototkan matanya.
Ia pun kembali membalik kedua senjatanya dalam seperkian detik tepat ke arah Bai Dasing yang masih melayang di udara dalam gaya horizontal. Bai Dasing yang melihat itu seketika melebarkan matanya. Ia sadar jika kera iblis kuno mengayunkan kedua dagernya saat ini dari atas ke bawah, ia tidak akan sempat menghindar. Wung, bom, jeder. Tepat saat kera iblis kuno akan mengayunkan kedua dagernya, sebuah bilah pedang dan tinju petir muncul dari arah berlawanan, dan mengenai tubuh kera iblis kuno hingga membuatnya terlempar. Tep-tep, apa kau baik-baik saja Daer? Tanya Bai Han sambil melempar sebuah pedang kayu ke arah adik terkecilnya. Gunakan itu untuk melindungi dirimu, sambung Bai Han. Aku tidak apa-apa, beruntung kakak dan kakak Yuheng dapat dengan cepat membantu, ucap Bai Dasing sambil menangkap pedang kayu tersebut sambil mencoba mengayunkannya beberapa kali. Walau awalnya sedikit kaku, Bai Dasing kini sedikit terbiasa. Kakak, apakah ada satu lagi pedang kayu seperti ini? Tanya Bai Dasing sambil melirik ke arah kera iblis kuno yang menggunakan dua dager. Sadar maksud adik terkecilnya, Bai Han langsung melempar pedang kayu yang baru saja ia keluarkan dari cincin penyimpanannya. Terima kasih kak, ucap Bai Dasing kini mengalihkan pandangannya ke arah Lan Yuheng yang sedari ia datang membantunya. Ia diam saja, biasanya ia selalu ribut dan tidak pernah diam. Tapi kini Bai Dasing sedikit penasaran mengapa kakaknya itu diam. Mata Bai Dasing sedikit melotot saat melihat wajah Lan Yuheng berubah menjadi layaknya binatang buas, dan diarahkan ke kera iblis kuno. Ini, gumam Bai Dasing sedikit terkejut dan tersadar jika kakaknya marah lantaran dirinya hanya sedikit tergores di pinggang. Jangan ganggu kakakmu, ia kini setelah kehilangan kesadarannya setelah melihat luka di pinggangmu beberapa saat setelah ia datang membantu. Ucap Bai Han, aku tak tahu mengapa ia tiba-tiba berubah seperti ini, tapi jika tidak membahayakan dengan menyerang kita, maka biarkan ia melakukan sesusakannya. Sambung Bai Han menjelaskan. Bai Dasing pun mengangguk lalu mengalihkan pandangannya ke arah kera iblis kuno dengan tatapan berbeda. Gara-gara kau kakakku berubah menjadi orang yang berbeda, aku tak akan memaafkanmu, gumam Bai Dasing mencengkram kedua pedang kayunya sambil memasang kuda-kudanya. Dret, Bai Han melihat kedua saudaranya yang sudah bersiap kini tersenyum hangat, beruntung kera iblis kuno saat ini tidak menyerangnya seakan memberikan mereka bertiga kesempatan untuk bersiap. 3 kata, jangan berikan kesempatan, ucap Bai Han langsung melesat. Wus. Bai Dasing dan Lan Yuheng yang dalam kondisi tidak sadar pun langsung ikut melesat. Wus-wus, dret, Bai Han dan kedua saudaranya pun langsung muncul di 3 arah berbeda dengan senyum lebar. Energi tanpa batas, energi kematian, teriak Bai Han langsung mengerahkan kekuatan penuhnya yang kini ia tumpukan ke pedang kayunya. Wung, pedang kayu Bai Han langsung berdengung keras disertai bergetar, saat Bai Han mengambil dan mengalirkan semua energi yang ada di sekelilingnya. Bam! Suara ledakan langsung terdengar saat bilah pedang Bai Han melesat ke arah kera iblis kuno, yang terlihat masih berdiri dengan tenang. Di saat yang bersamaan, Bai Dasing langsung mengubah bentuk kedua tangan mungilnya menjadi tangan gorila yang digabungkan dengan pedang kayu yang ia pegang. Itu terlihat mirip dengan tangan kiri Tulong saat ia menggabungkan pedangnya dulu, tapi ada sedikit keunikan dari gabungan yang Bai Dasing lakukan saat ini. Kini kedua lengan Bai Dasing yang telah bergabung dengan pedang kayunya yang mirip tangan serangga yaitu belalang, langsung ia ayunkan. Cakar iblis pembelah alam, teriak Bai Dasing tanpa basa-basi. Blus! Sementara Lan Yuheng langsung mencengkram pedang kayunya menggunakan kedua tangannya. Pedang petir, tebasan petir ilahi. Raung Lan Yuheng, jeder, wus. Saat ketiga serangan Bai Han dan kedua serangannya melesat ke arah kera iblis kuno, kini terlihat jika ketiga serangan tersebut sinkron atau terhubung satu sama lain, layaknya ada sebuah benang energi yang mengikatnya. Kera iblis kuno yang melihat ketiga serangan tersebut langsung memamerkan giginya. Oh tidak, ia mirip dengan binatang aneh yang aku lawan beberapa waktu lalu, teriak Bai Han seketika sedikit panik saat melihat kera iblis kuno ingin melahap ketiga serangan tersebut.
Dengan cepat Bai Han ingin bergerak, tapi kecepatan mulut kera iblis kuno yang menghisap ketiga serangan tersebut sangatlah mengerikan. Slup, argegege. Langkah Bai Han terhenti saat melihat kera iblis kuno telah menghisap semuanya, dan terdengar suara sendawa dari mulutnya. Kekekeke, dek-dek. Jantung Bai Han dan Bai Dasing seketika berdetak kencang saat mendengar tawa kera iblis kuno. Perasaan mereka seketika menjadi tidak nyaman. Sementara Lan Yuheng yang tentunya tidak sadar hanya menggeram, dan terlihat kembali ingin menyerang. Mundur Yuheng, teriak Bai Han saat melihat Lan Yuheng sudah melesat lebih dulu. Dret, Lan Yuheng langsung mengayunkan pedangnya saat sudah berada di depan kera iblis kuno. Kera iblis kuno yang melihat itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Lan Yuheng. Terlihat ia menjatuhkan belati miliknya. Wus! Tapi saat akan menyentuh tanah, belati tersebut langsung terbang dengan sendirinya, layaknya mempunyai kesadaran. Treng! Crash-crash! Setelah menahan tebasan Lan Yuheng, belati tersebut kembali bergerak dengan cepat dan menyayat-nyayat jubah Lan Yuheng. Sialan itu rohnya. Senjata itu adalah rohnya Kak, hati-hati, teriak Bai Dasing muncul sambil mengayunkan kedua lengannya yang menyatu dengan pedang. Treng! Setelah menahan belati milik kera iblis kuno yang satuannya, Bai Dasing tanpa memuntahkan seteguk darah. Racun, gumam Bai Dasing. Apakah aku harus melepaskan segelku lagi? Gumam Bai Dasing kini sedikit bimbang. Tidak. Aku tidak boleh terlalu bergantung kepada rohku dan aku juga merasa setiap kali menggunakan rohku, energi kehidupanku berkurang semakin banyak yang membuat aku pingsan setelah menggunakannya, sambung Bai Dasing langsung menggelengkan kepalanya. Dengan wajah penuh tekad ia mencoba menetralisir racun yang menyebar ke dalam tubuhnya, lalu berusaha untuk kembali fokus menghindari spirit milik kera iblis kuno. Sementara Bai Han yang mendekati Lan Yuheng untuk membantunya, langsung terhenti saat mendengar teriakan adik terkecilnya. Sialan, apakah itu mirip dengan senjata milik ayah yang mempunyai spirit di dalamnya atau Asura Blood? Gumam Bai Han bertanya-tanya, ia sadar jika melawan sesuatu seperti itu jauh lebih merepotkan daripada melawan makhluk hidup. Aku harap kau mampu bertahan Yuheng, gumam Bai Han yang belum sadar jika dagger atau spirit milik kera iblis kuno mengandung racun. Kini arah Bai Han berubah, ia tidak menuju Lan Yuheng, melainkan menuju kera iblis kuno. Semoga dugaanku benar jika ia lemah tanpa spiritnya, gumam Bai Han dengan cepat membuat beberapa manusia energi. Wus! Bai Han langsung muncul di depan kera iblis kuno. Tatapan Bai Han langsung menuju seluruh tubuh kera iblis kuno, ia saat ini mencoba mencari titik lemah musuh. Tapi Bai Han harus kecewa karena sama sekali tidak menemukan titik lemah musuhnya saat ini, bahkan walau kera iblis kuno berdiri dengan santai, ia saat ini tidak memiliki celah sama sekali. Tep-tep, dengan cepat Bai Han mengurungkan niatnya untuk langsung menyerang. Hehehe, kenapa kau diam manusia? Apa kau takut? Kekeh kera iblis kuno akhirnya mengeluarkan suara. Mata Bai Han sedikit melebar saat mendengar saura kera iblis kuno. Apa kau terkejut mendengar aku bisa bicara? Tanya kera iblis kuno menyeringai tipis. Tentu saja aku tidak akan bisa bicara tanpa menyerap sisa kesadaran dan energi kehidupan manusia itu, tunjuk kera iblis kuno menunjuk Bai En. Dia adalah hal yang sangat penting, jika kau menyentuhnya, maka itu bisa merusak rencanaku untuk memindahkan tubuhku juga ke tubuh manusia itu. Sambung kera iblis kuno. Wajah Bai Han seketika berubah, kini Bai Han sudah tidak bisa bagaimana cara meluapkan emosinya saking marahnya. Kau akan menyesal karena telah mencoba menyentuh anggota keluargaku, teriak Bai Han dengan nada suara menggelegar. Bom! Tanpa sadar Bai Han meledakkan energi yang terkunci di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu, muncul asap putih dan dengan cepat menyelimuti seluruh gua utama. Anehnya, Lan Yuheng yang bertarung walau kesadarannya hilang, ia bisa melihat dengan jelas walau asap mengelilingi tempat ini. Bahkan Bai Dasing juga sedikit aneh. Terlebih ia melihat seluruh lukanya dalam sekejap sembuh saat asap tersebut menyelimuti tubuhnya. Ini,
Apakah ini yang dibicarakan oleh kakak? Gumam Bai Dasing mengingat Chen Long menceritakan kejadian beberapa waktu lalu saat kakaknya bertarung dan tiba-tiba pingsan. Dret, tanpa sadar kesadaran Bai Dasing menghilang. Kenapa kau membawaku ke sini spirit kera surgawi? Tanya Bai Dasing setelah sadar ia berada di dunia roh milik Bai Dasing. Itu roh surgawi tanpa batas. Jangan mencoba mencari masalah dengannya karena walau aku membantumu pun, aku tidak akan bisa menang melawannya karena ia tidak mempunyai kelemahan apapun, ucap roh kera surgawi dengan tubuh sedikit bergetar. Bai Dasing yang mendengar itu sedikit terkejut, bukan hanya itu saja, ia juga baru kali ini melihat rohnya ketakutan. Bai Dasing juga mengerti jika dirinya bergabung dengan rohnya, walau ia sangat kuat, tetap saja setiap makhluk kekal atau yang dianggap abadi memiliki kelemahan, misalnya Dantian, jika Dantiannya terluka, maka ia bisa lumpuh bahkan mati. Apa maksudmu spirit tersebut tidak mempunyai kelemahan? Tanya Bai Dasing kini tersadar lalu bertanya ke arah roh kera surgawi. Aku akan memberikanmu perumpamaan saja, jika udara diserang, apakah udara akan mati? Ucap roh kera surgawi. Mata Bai Dasing seketika melotot disertai tubuh bergetar hebat. Ia kini paham maksud ucapan rohnya. Udara memang tanpa batas, dan memang benar udara tidak memiliki kelemahan. Gum Bai Dasing dalam hati. Itu artinya saat roh itu bergabung dengan tuannya maka tuannya juga tidak mempunyai kelemahan. Tanya Bai Dasing terlihat memastikan. Wajah Bai Dasing seketika tersenyum lebar saat melihat spiritnya mengangguk. Jika begitu, kakakku adalah yang terkuat yang pernah aku temui selama ini. Hehe, itu sangat luar biasa, kekeh Bai Dasing penuh kebanggaan. Tunggu dulu, kakak. Kapan kau mempunyai kakak? Kenapa aku tidak tahu? Tanya spirit kera surgawi sedikit terkejut. Hehehe, tentu saja kau tidak tahu karena selama ini kau disegel oleh kakak Chen Long. Dan hanya dalam keadaan bahaya saja kau akan menghancurkan segel, misalnya seperti saat kau merasakan spirit kakakku, kekeh Bai Dasing langsung menghilang. Tunggu dulu, aku butuh penjelasan tuan, terdengar suara teriakan spirit kera surgawi, tapi sudah terlambat, karena Bai Dasing sudah lebih dulu kembali. Sementara di tempat Bai Han saat ini, ini, ada apa ini? Gumam Bai Han sedikit bingung dengan asap yang ada di sekelilingnya. Anehnya walau asap tersebut menutupi area gua utama, pandangan Bai Han sama sekali tidak terhalang. Tepat saat Bai Han ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kera iblis kuno tiba-tiba muncul di depan Bai Han. Bai Han yang sadar tidak bisa menghindar tepat waktu hanya bisa mengilang pedangnya. Crash! Namun anehnya cakar milik kera iblis kuno tidak melukai tubuh Bai Han dan hanya bisa melewatinya. Ini, apakah ini ilusi? Kini Bai Han terlihat sedikit bodoh lantaran dengan kejadian yang begitu tiba-tiba dan sangat cepat menimpa dirinya. Wos, crash, crash. Kera iblis kuno yang tidak bisa melukai tubuh Bai Han kini kembali menyerang menggunakan kedua cakarnya. Tapi mau sekeras apapun ia berusaha menyerang Bai Han, tetap saja ia tidak bisa menyentuh Bai Han, karena saat ini tubuh Bai Han seperti sebuah asap. Saat ia mencakar tubuh Bai Han, itu selalu tembus. Bai Han yang sedari tadi diam karena mencoba mencerna kejadian yang tiba-tiba ini, kini telah pulih dari pikirannya. Jika seperti ini, bagaimana caraku bisa menyerangnya? Gumam Bai Han dalam hati sambil melirik ke arah kera iblis kuno. Tapi tak lama wajah Bai Han seketika menjadi cerah. Hehehe, kau tidak bisa menyentuhku, tapi aku bisa menyentuhmu, kekeh Bai Han tertawa jahat saat tidak mengajak ia melihat ke arah tangannya yang kini memegang pedang kayunya. Dret, tanpa basa-basi ia langsung memanfaatkan kesempatan yang ia anggap keberuntungannya. Wos, mati kau sialan! Teriak Bai Han kini muncul di depan kera iblis kuno sambil mengayunkan pedangnya. Pedang Bai Han saat ini tidak dilapisi oleh energi, melainkan dilapisi oleh asap yang ada di sekitarnya. Walau Bai Han sedikit terkejut saat ia mencoba mengambil energi di sekitarnya, tapi malah asap yang berkumpul, ia saat ini tidak ingin terlalu memikirnya untuk saat ini.
Wung. Tepat saat pedang Baihan akan menyentuh tubuh kera iblis kuno, sebuah dengungan keras terdengar. Wus, treng. Dua belati langsung muncul menahan serangan Baihan. Karena belati tersebut adalah roh kera iblis kuno, mereka tentu dapat menyadari jika tuan mereka dalam bahaya, sehingga memilih menyelamatkan tuan mereka daripada melawan kedua saudara Baihan. Sementara Baihan yang melihatnya itu, bukannya marah karena serangannya ditahan, ia pun langsung tersenyum karena merasa kedua saudaranya telah aman untuk saat ini. Kalian berdua pulihkan luka dan energi kalian. Sebelum Baihan menyelesaikan ucapannya, Bai Dasing dan Lan Yuheng langsung muncul tepat di samping kiri kanan Baihan. Terlihat Baihan terkejut akan perubahan kedua saudaranya. Walau ia ingin bertanya mengapa keduanya berbeda, tapi ia sadar jika prioritas utamanya adalah membunuh musuh kuat yang ada di depan mereka saat ini. Kini terlihat Bai Dasing dalam bentuk kera besar, karena ia telah bergabung dengan rohnya. Sementara Lan Yuheng tubuhnya kini mirip seperti Baihan, namun bedanya tubuh Lan Yuheng tidaklah asap, melainkan petir. Hehehe, kami saat ini sudah pulih dan penuh energi kak, jadi kau tidak perlu khawatir, kekeh Bai Dasing dengan suara yang sedikit menyeramkan. Pandangan Bai Dasing langsung mengarah ke salah satu belati yang ia lawan beberapa waktu lalu. Aku akan melawan belati yang aku lawan tadi, dan kakak Yuheng akan melawan belati yang satunya, sementara kakak akan menu utamanya, ucap Bai Dasing dengan nada serius. Tapi sebelum itu, dilihat dari wajah kakak sepertinya baru pertama kali menggunakan roh dalam bertarung, jadi aku akan menjelaskan sedikit kelebihan roh kakak ini, ucap Bai Dasing langsung menjelaskan apa yang disuruh oleh rohnya. Bai Dasing juga menjelaskan Lan Yuheng tentang rohnya yaitu roh petir surgawi. Baihan yang mendengar itu terlihat sudah tidak terkejut lagi, ia malah menyeringai saat mendengar penjelasan adik terkecilnya. Walau ada efek sampingnya, Baihan akan memikirkannya nanti. Jika seperti yang kau katakan, maka kita akan menyerangnya dalam satu kali serangan, jadi jangan setengah-setengah saat menggunakan kekuatan kalian, terutama kau Yuheng, walau kau tidak sadar, aku yakin kau dapat mendengarku. Ucap Baihan langsung memasang kuda-kuda. Bai Dasing dan Lan Yuheng pun ikut memasang kuda-kuda mereka. Ayo kita musnahkan orang yang ingin menyentuh keluarga kita, ucap Baihan dengan nada dingin. Dret, wus. Baihan, Bai Dasing dan Lan Yuheng langsung melesat secara serempak. Sementara kera iblis kuno yang melihat ketiga musuhnya menyerang dengan kekuatan penuh, langsung merentangkan kedua tangannya. Dret, bom. Terlihat asap yang ada di sekelilingnya menyebar. Walau begitu indera dan penglihatannya kini menjadi jelas. Karena sedari awal penglihatannya dan inderanya dibatasi oleh kabut tersebut, ia hanya mengandalkan pendengaran serta instingnya saat menyerang Baihan tadi. Teknik tanpa batas. Tebasan tanpa batas, teriak Baihan langsung mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti asap yang sangat padat, sehingga pedang kayu tersebut tidak terlihat. Teknik cakar surgawi. Ledakan surgawi. Teriak Bai Dasing bersamaan dengan Baihan berteriak. Lan Yuheng juga tak mau ketinggalan, kini ia mengayunkan tinjunya. Teknik petir surgawi. Tinju petir surgawi. Teriak Lan Yuheng. Dret, slash, jeder. Ketiga serangan tersebut langsung mengarah ke target mereka masing-masing. Ger, roh racun surgawi. Sentuhan kematian, teriak kera iblis kuno langsung menggerakkan kedua cakarnya. Bersamaan dengan itu, kedua belati atau roh kera iblis kuno juga bergerak. Wus, Baihan yang mengayunkan pedangnya saat ini menyeringai tipis. Kita coba apakah yang adik terkecilku katakan benar atau tidak, ucap Baihan. Roh surgawi tanpa batas, teriak Baihan. Wung, asap yang ada di pedang Baihan langsung bergengung saat mendengar teriakan tuannya. Wus. Mata kera iblis kuno seketika melebar saat melihat pedang Baihan melewati kedua cakarnya. Bahkan melewati Baihan juga. Crash, bruk. Kepala kera iblis kuno langsung melayang saat pedang Baihan melewati kepalanya. Terlihat saat kepala kera iblis kuno terjatuh, matanya masih melotot tidak percaya akan kematiannya.
duar, bom-bom, jeder, bom-bom-bom. Di saat bersamaan, ledakan terdengar dari dua arah yang berbeda. Tep-tep, brok. Tak lama Bai Dasing dan Lan Yuheng muncul lalu terjatuh pingsan lantaran belum sepenuhnya bisa mengendalikan kedua roh mereka. Melihat itu, Bai Han dengan cepat menggerakkan kabut asap yang ada di sekelilingnya dan difokuskan ke kedua adiknya tersebut. Tak lama, tubuh kedua adiknya langsung sembuh dalam sekejap. Aku tak menduga jika rohku memiliki banyak kegunaan. Terima kasih kepadamu, siapapun kau. Aku sangat berterima kasih, ucap Bai Han langsung terjatuh dengan seutas senyum tulus. Brok, tak lama setelah Bai Han pingsan, terlihat sosok kabut dalam wujud manusia muncul. Akulah yang harus berterima kasih kepadamu Tuan, karena telah membebaskanku selama ini di dimensi hukuman roh, gumam roh Bai Han terlihat membalas senyum tulus Bai Han. Dan apa yang roh tersebut maksud adalah batu yang dikira untuk membuka tubuh tanpa batasnya, ternyata adalah sebuah dimensi hukuman yang khusus untuk menghukum para roh yang tidak mampu melindungi tuannya, atau roh bebas yang selalu berbuat kejahatan. Dan yang dulu masuk ke tubuh Bai Han saat berada di dalam dimensi hukuman roh, ternyata bukanlah jiwa dari pendiri klan Bai, yang mirip ayahnya. Melainkan adalah roh surgawi tanpa batas yang kini berdiri di depan Bai Han. Kini roh surgawi tanpa batas milik Bai Han langsung mengarah ke dua belati yang aslinya adalah roh, keduanya langsung berubah menjadi energi khusus setelah mati. Energi khusus tersebut bisa meningkatkan kultivasi setiap makhluk hidup bagi yang menyerapnya dengan benar. Roh surgawi tanpa batas pun mengayunkan tangannya, dan kabut langsung melesat ke dalam tubuh Bai Dasing dan Lan Yuheng. Dret, terdengar suara rintihan beberapa saat setelah roh surgawi tanpa batas menarik dua roh yang ada di dalam tubuh kedua saudara tuannya. Kalian tunggu di sini, karena jika kalian masih bersemayam di tubuh tuan kalian, maka energi yang mereka serap akan langsung terbagi ke tubuh kalian juga. Saat ini tuan kalian dan tuanku harus meningkatkan kekuatannya, ucap roh surgawi tanpa batas terdiam sesaat. Jika mereka semakin kuat, maka itu akan membantu mereka dalam mengandalkan kekuatan kita. Semakin kuat mereka, maka semakin kuat pula mereka bisa mengendalikan kekuatan kita. Sambung roh surgawi tanpa batas. Baik, karena selama ini, kekuatanku juga selalu tertahan saat mengendalikan tuan yang belum bisa mengendalikan diriku, ucap roh petir surgawi sedikit ketakutan saat melihat roh surgawi tanpa batas. Benar, selama ini juga aku selalu mengendalikan kekuatanku. Jika aku berlebihan menggunakan kekuatanku saat mengendalikan tuan, maka energi kehidupan tuanku akan terserap jauh melebihi apa yang aku bayangkan. Akan bahaya jika terus seperti itu, sambung roh kera surgawi setuju akan ucapan roh surgawi tanpa batas. Mendengar itu, roh surgawi tanpa batas pun menarik tubuh tuannya dan kedua saudaranya ke arah roh milik kera iblis kuno yang berubah menjadi energi khusus. Dret, setelah menaruh Bai Han, Bai Dasing dan Lan Yuheng, roh surgawi tanpa batas langsung membuka otomatis dantian tuannya dan kedua saudaranya, agar mereka secara otomatis menyerap energi khusus tersebut sambil mereka memulihkan diri. Tep-tep, tak lama ketiga roh tersebut langsung menjauhi tubuh tuan mereka masing-masing, agar mereka tidak ikut menyerap energi khusus tersebut. Jauh di mulut gua, Chen Long tidak menyadari jika adanya kera iblis kuno di gua utama. Ia juga tidak menyadari jika kedua belati tersebut memiliki tuan. Tapi untuk dua belati ia mengetahuinya dan ia juga tahu jika kedua belati tersebut adalah roh. Tentunya Chen Long juga mengetahui jika kedua belati atau roh tersebut mati maka roh tersebut akan berubah menjadi sebuah energi, sehingga ia menyuruh mereka ke sana. Karena jika bisa membunuh kedua belati tersebut, mereka bisa menyerap energinya dan menjadi semakin kuat. Chen Long tentunya tidak memberitahu jika harus bertarung, karena ia ingin ketiganya berusaha sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka tanpa bantuannya. Hampir 1 tahun, tepatnya sudah 11 bulan 29 hari telah berlalu, apa mereka gagal? Gumam Chen Long dalam hati, terlihat Chen Long merasa sedikit khawatir jika ketiganya mati oleh kedua belati tersebut.
Tapi dengan cepat ia menggelengkan kepalanya. Aku yakin mereka akan selamat dan berhasil, karena roh keras surgawi pasti akan membantu mereka jika dalam bahaya. Mungkin saat ini mereka berusaha memulihkan diri lantaran sudah terluka parah, gumam Chen-Long berpikir optimis. Chen-Long langsung bangkit lalu keluar dari mulut gua. Kini di depan Chen-Long telah menunggu Bai Zhan, Bai Yu, Ling Sen, Ling Yin, Ling Hua, Gu Seng, Li Qian, Rubah Kematian, Master Wan De, Lou Sa, Hu Song, dan terakhir Bai Gu. Terlihat jika mereka semua memiliki banyak perubahan dari segi seluruh fisik, dan yang paling banyak berubah adalah tingkat kultivasi mereka. Tep-tep, jika dalam 1 hari lagi mereka tidak muncul, maka kita akan lebih dulu berangkat. Karena semakin lama kita menunda, keselamatan semua penghuni makhluk hidup di dimensi kalian akan dalam terancam punah. Ucap Chen-Long melirik semuanya satu persatu. Walau terlihat sedikit enggan, tentu mereka langsung mengangguk karena lebih memprioritaskan keselamatan semua ras yang kini bertahan di dimensi alam kegelapan. Tentu, aku yakin Tuan Muda Han dan kedua saudara sesumpahnya pasti akan menyusul kita nantinya, ucap Gu Seng dengan nada yakin. Benar, walau mereka sedikit terlambat, aku akan menyisakan sedikit musuh nantinya agar mereka bisa ikut membunuh penjajah yang menjajah dimensi kita, sambung Rubah Kematian. Aku harap Haner, Laner dan Daer bisa tepat waktu muncul nantinya saat kita melawan para pentinggi menara, ucap Bai Yu dan Ling Yin serempak. Terlihat keduanya merasakan akan ada bahaya jika Bai Han, Lan Yuheng dan Bai Dasing terlambat datang. Mungkin salah satu dari mereka akan mati, itulah yang kedua wanita tua tersebut khawatirkan. Dan naluri seorang wanita tidak akan pernah meleset. 1 hari telah berlalu. Ayo kita berangkat, kita akan melewati pintu belakang, karena pintu utama dimensi ini saat ini sedang dijaga oleh 2 petinggi menara, akan bahaya jika langsung menghadapi mereka. Ucap Chen-Long langsung melangkah ke arah yang berlawanan dengan pintu utama. Tunggu, apakah kita tidak bisa menunggu sebentar lagi, 1 hari, tidak setengah hari lagi, jika tidak bisa 1 jam lagi, ucap Li Qian terlihat enggan. Jika kau ingin tinggal maka tinggallah, tapi saat mereka bertiga keluar, maka mereka akan langsung menghadapi kedua pemimpin tersebut dan tentunya kau akan menjadi beban mereka. Saat mereka nantinya bertarung, bukannya bisa membunuh musuh dengan cepat, malah mungkin salah satu dari mereka akan mati karena berusaha melindungimu. Pastinya 2 dari yang selamat akan langsung menjauhimu karena merasa kau adalah beban mereka yang tak pernah mereka harapkan. Ucap Chen-Long dengan nada sedikit kejam sambil terus melangkah. Semuanya juga mengikuti dalam diam, walau mereka ingin mengatakan sesuatu kepada Li Qian, mereka semua menahan diri lantaran Chen-Long sudah memberikan pesan agar tetap diam. Sementara Li Qian yang mendengar itu seketika membeku, kini bayangannya langsung mengarah ke Lan Yuheng yang mati karena berusaha melindunginya, lalu Bai Han dan Bai Dasing langsung menghujat dirinya, lantaran telah membunuh saudara mereka. Karena jika dirinya tidak ada, maka mungkin kecil kemungkinan dari mereka akan mati. Tunggu aku akan ikut kalian dan membuktikan nantinya kepada suami jika aku bukanlah beban, teriak Li Qian mencengkram erat kepalan tangannya. Chen-Long dan yang lain pun langsung tersenyum saat mendengar itu. Maafkan aku karena telah mengatakan hal yang kasar, tapi ini untuk kebaikan kita semua, gumam Chen-Long dalam hati. Maafkan Nenek Yaner, kami diam karena demi kebaikan kau dan Laner nantinya, gumam Bai Yu dan Ling Sen serempak. Satu persatu juga keluarga Bai Han mengatakan hal yang sama. Tep-tep, Chen-Long berhenti di sebuah pohon besar. Tolong mundur, ucap Chen-Long langsung menginstruksi keluarga Bai Han. Setelah semuanya mundur, Chen-Long pun langsung mengeluarkan pedang putihnya. Dret, energi yang besar langsung keluar dari pedang Chen-Long yang memberikan dampak tekanan luar biasa. Tanpa basa-basi Chen-Long pun langsung mengayunkan pedangnya. Slash, crash. Sebuah celah langsung muncul dari batang pohon tersebut. Cepatlah, celah ini tidak akan bertahan lama,
ucap Chen Long melirik semua orang yang ada di belakangnya. Mereka semua pun satu persatu memasuki celah yang Chen Long ciptakan hingga tersisa Chen Long sendiri. Semoga kalian berhasil meningkatkan kekuatan kalian, jika tidak, kita semua tidak akan ada yang selamat, gumam Chen Long dalam hati. Ia juga merasakan hal yang sama dengan kakek, nenek dan keluarga Bai Han saat ini, perasaan khawatir yang selalu menyelimuti pikirannya. Wus, setelah bergumam dan meninggalkan pesan telepati, Chen Long langsung melesat ke dalam celah. Celep, bersamaan dengan masuknya Chen Long, celah tersebut langsung lenyap. Tep-tep, Chen Long yang muncul, kini melihat semua orang yang telah menunggunya. Ayo kita harus bergerak cepat sebelum mereka menyadari kemunculan kita, ucap Chen Long. Dengan cepat Chen Long mengeluarkan artefak yang mirip dengan sebuah kapal langit, tapi aura dari artefak kapal tersebut sama sekali tidak terasa. Namun tidak ada dari mereka yang meremehkan barang yang Chen Long keluarkan. Dret, mereka semua pun menaiki kapal artefak yang mulai membesar. Wus. Dalam sekejap kapal artefak langsung melesat layaknya berteleportasi. Tep-tep, tidak sampai hitungan detik, penasehat petinggi menara muncul sambil melihat area sekitar, di tempat kemunculan Chen Long barusan. Tadi aku merasakan adanya jejak energi muncul di sini, apa hanya perasaanku saja lantaran tidak pernah melakukan apa-apa selama 3 tahun ini. Gumam penasehat petinggi menara dalam hati. Setelah mencoba mencari jejak energi dengan hati-hati dan teliti selama 3 hari, bahkan ia berpura-pura pergi padahal ia bersembunyi untuk mengintai apakah ada seseorang datang. Tapi semuanya nihil. Mungkin benar hanya perasaanku saja, gumam penasehat petinggi menara langsung kembali mengelilingi dimensi binatang buas. Dimensi alam kegelapan. Wung, duar, bom. Tubuh Bo Wuhan langsung terlempar saat terkena serangan 3 anggota topeng hitam sekaligus. Bo Wuhan langsung memuntahkan seteguk darah, tapi tidak ada jejak ketakutan atau kesakitan ia perlihatkan, malah sebaliknya ia menyeringai lebar. Hehehe, kalian semakin bertambah setiap bulannya, bahkan tidak memberikanku memulihkan diriku selama setahun ini. Kekeh Bo Wuhan melihat 15 topeng hitam yang telah berubah menjadi binatang iblis. Kekuatan dari satu topeng hitam yang telah berubah menjadi binatang iblis setara dengan Bo Wuhan, yaitu Kaisar Dewa Bintang 3 Puncak. Walau begitu, jika hanya 1 atau 2 topeng hitam, ia tentu mampu membunuhnya dengan mudah karena fisiknya sangat luar biasa kuat. Tapi untuk melawan lebih dari itu, ia tentu tidak akan mampu. Bahkan mereka terus bertambah setelah Bo Wuhan berhasil membunuh 1. Terlihat di sekitar Bo Wuhan cukup banyak berceceran mayat topeng hitam yang telah berubah menjadi binatang iblis. Jika dihitung kurang lebih sekitar 18 yang berhasil Bo Wuhan bunuh. Ger, seketika ke-15 topeng hitam langsung menggeram setelah mendengar ejekan Bo Wuhan. Cepat bunuh dia sebelum kewarasan kita benar-benar dilahap oleh perubahan kita ini, teriak salah satu dari topeng hitam. Ke-14 yang tersisa tentu setuju, dengan cepat mereka langsung menerjang ke arah Bo Wuhan dari berbagai arah. Goar, slas, bom. Muncul bola energi dari mulut ke-15 topeng hitam, bersamaan dengan mengayunkan kedua cakar mereka semua masing-masing. Bo Wuhan tentu sadar instingnya tidak akan bisa menghindari bola energi tersebut. Melihat itu Bo Wuhan tidak pernah terlepas dari senyum menyeringainya. Jika aku bertahan hidup, di sanalah kalian semua akan mati, teriak Bo Wuhan. Dret, bom. Energi Bo Wuhan langsung melesat, tak lama energi tersebut langsung kembali menyusut dan menyelimuti kapak serta kepalan tinjunya. Urah. Bo Wuhan dengan ganas mengayunkan kapak serta tinjunya, menggunakan teknik ledakan surgawi. Wus. Bom. Bola-bola energi yang akan mengenai Bo Wuhan langsung hancur, tapi terlihat beberapa dari bola energi berhasil lolos hingga mengenai tubuh Bo Wuhan. Duar, art. Bukannya merasakan kesakitan, Bo Wuhan seketika bangkit lalu meraung dan kembali mengayunkan kapak dan tinjunya sekuat tenaga. Bom. Tepat setelah berhasil menghancurkan semua bola energi,
kini ke-15 topeng hitam muncul dengan bilah cakar. Crash, crash. Tubuh Bo Wuhan yang hampir hancur akibat terkena ledakan bola energi, kini kembali tercabik-cabik. Anehnya Bo Wuhan sama sekali tidak berteriak kesakitan. Ia malah terlihat tersenyum lebar layaknya menikmati tubuhnya tercabik-cabik. Gila, dia sudah gila, teriak salah satu topeng hitam sedikit ketakutan saat melihat ekspresi Bo Wuhan. Akan kubunuh kau, sambung topeng hitam tersebut berteriak sambil mengayunkan kedua cakarnya ke arah kepala Bo Wuhan. Slas, wung, duar. Sebelum mengenai kepala Bo Wuhan, sebuah cahaya muncul lalu menghancurkan bilah cakar tersebut. Bersamaan dengan itu, muncul rubah kematian dan Lo Sa. Tep-tep, untung kita cepat, jika tidak ia bisa mati, ucap rubah kematian sedikit bergidik saat melihat kondisi Bo Wuhan yang hanya menyisakan tubuh dan kepala saja. Tangan dan kaki Bo Wuhan telah hancur dan terpotong, bahkan rubah kematian melihat beberapa isi perut Bo Wuhan hampir keluar, akibat terkena banyak sekali bilah cakar. Ini, akan kuhancurkan setiap inci tubuh kalian, teriak rubah kematian dan Lo Sa secara bersamaan. Mereka tanpa basa-basi langsung melesat ke arah satu persatu ke-15 topeng hitam. Wos, mati kau keparat, teriak Lo Sa mengayunkan pedang besarnya yang telah ia aliri energi dalam jumlah besar. Melihat kecepatan Lo Sa, topeng hitam yang melihat itu ingin menghindar. Tapi tubuhnya berkata lain, ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya lantaran tekanan dan kecepatan yang Lo Sa kerahkan. Crash, bom. Tubuh topeng hitam tersebut hancur menjadi daging cincang. Tidak sampai di sana saja, Lo Sa yang diselimuti oleh amarah, kembali melesat mengejar dua topeng hitam yang mencoba kabur. Wos, sementara rubah kematian jauh lebih cepat dari Lo Sa, ia kini sudah membunuh 5 topeng hitam tanpa disadari oleh musuhnya sendiri. Dread, bom. Di setiap rubah kematian bergerak melewati musuhnya langsung hangus terbakar menjadi abu oleh api hitam. Tep-tep, tidak sampai beberapa menit, rubah kematian dan Lo Sa muncul di tempat Bo Wuhan berada. Dengan cepat rubah kematian mengeluarkan herbal serta pil bercahaya emas pemberian Baiyu, sebelum mereka berpisah beberapa waktu yang lalu setelah mereka sampai. Glek-glek. Rubah kematian pun langsung memasukkan pil tersebut ke dalam mulut Bo Wuhan, dan menaburi herbal di semua anggota tubuh Bo Wuhan. Wos, tak lama tubuh Bo Wuhan langsung bersinar serta mengeluarkan uap. Melihat pil dan herbal telah bereaksi, rubah kematian dan Lo Sa saling melirik. Aku tak menduga jika saudara Wuhan mampu bertahan selama ini melawan mereka semua yang setara dengannya, ucap Lo Sa terlihat iri. Jika itu mungkin aku sudah lama mati, karena terlihat mereka bertarung tidak hanya sebulan atau 2 bulan saja, sambung rubah kematian sedikit bergidik. Dan yang paling membuat rubah kematian dan Lo Sa kagum adalah, sampai detik ini Bo Wuhan tidak pernah melepaskan senyum bahagianya, terlihat jelas walau Bo Wuhan telah pingsan, ia tetap tersenyum lebar. Orang gila bertarung memang berbeda dengan kita yang masih sedikit memiliki kewarasan akan rasa takut, jadi aku sudah tidak heran, ucap rubah kematian kini melangkah pergi untuk melihat apakah ada musuh di sekitar sini, karena jika ada musuh, ia masih ingin melampiaskan amarah terdalamnya lantaran telah membuat Bo Wuhan terluka parah. Bukan hanya rubah kematian, Lo Sa juga melangkah pergi dengan kilat membunuh bersinar di matanya. Tep-tep. Bo Wuhan yang ditinggal seorang diri kini tubuhnya terlihat mulai beregenerasi secara perlahan. Jika ada yang melihat cara Bo Wuhan beregenerasi, mungkin mereka akan terkejut. Karena generasi Bo Wuhan terlihat tidak menumbuhkan tulang dan darah, melainkan sebuah material yang ada di bawah pusat tanah. Material-material tersebut berkumpul tepat di kaki dan tangan Bo Wuhan yang tumbuh. Sementara untuk darah, terlihat sebuah lahar yang tidak jauh ada gunung tiba-tiba muncul di kaki dan tangan Bo Wuhan. Tidak butuh waktu lama tubuh Bo Wuhan kembali utuh, bahkan luka-lukanya kembali tertutup. Wung, mata Bo Wuhan seketika terbuka lebar dan mengeluarkan cahaya. Bam 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 bam, duar. Seketika terdengar suara ledakan dari dalam tubuh Bo Wuhan beberapa kali,
lalu ledakan aura yang menggetarkan seluruh dimensi alam kegelapan dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Jauh di utara, Chen-Long yang bersama keempat kakek dan nenek Bai Han langsung bangkit. Ini roh, ucap Chen-Long sedikit melebarkan matanya tak percaya bisa merasakan aura ganas yang gila akan bertarung. Aura ini, aku merasa dia sangat berbahaya, sambung Ling Sen dan Bai Zhu kini melirik senior mereka. Semoga orang ini bukan orang-orang dari menara, jika orang-orang menara, kita akan jauh lebih dirugikan, ucap Bai Yu dan Ling Yin serempak. Bukan hanya mereka saja, di barat, salah satu petinggi yang ditugaskan di sana langsung bangkit. Aura ganas ini mirip seperti aura ganas dari pemimpin, akan bahaya jika aku tidak memberitahu pemimpin berita ini. Terlebih aku merasa ia masih lemah, gumam petinggi tersebut berniat ke sana untuk membunuhnya. Sedangkan di timur, ada dua petinggi menara tidak jauh dari lokasi Bo Wuhan membangkitkan spirit bersekernya. Terlihat kedua petinggi tersebut memikirkan hal yang sama dengan petinggi yang ada di wilayah barat. Di belakang para petinggi, ada 4 sosok topeng putih dan ratusan topeng hitam mengikutinya. Gaah! Bo Wuhan yang dikendalikan langsung meraung saat merasakan bahaya mendekat. Instingnya dalam bertahan hidup langsung bangkit di saat bersamaan. Tep-tep, apa yang terjadi saudara Wuhan? Tanya rubah kematian tidak menyadari getaran yang ia rasakan berasal dari Bo Wuhan. Bahkan aura tekanan dari Bo Wuhan pun tidak mereka berdua rasakan. Yang bisa merasakannya hanya orang-orang yang cukup jauh dari tempat itu. Wong. Tubuh Bo Wuhan yang melayang langsung turun, kesadarannya juga langsung kembali. Ayo pergi dari sini, ada musuh kuat yang mendekat, ucap Bo Wuhan langsung menarik rubah kematian dan Luo Sa. Walau keduanya sangat ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa tingkat kultivasi Bo Wuhan meningkat sepesat itu dan setara dengan Bai Zhan serta Ling Sen. Mereka hanya bisa menahan diri sambil mengangguk patuh. Dread. Dengan cepat Bo Wuhan membuat celah lalu masuk bersama rubah kematian dan Luo Sa. Wong, bom, duar. Bersamaan dengan itu, kedua petinggi menara dan keempat topeng putih muncul sambil melancarkan serangan penuh saat melihat sebuah celah yang akan menutup. Sialan, teriak salah satu petinggi menara kini meraung penuh amarah saat melihat target berbahaya lepas. Kalian berempat menyebar, cari ketiga orang itu. Jangan kembali sebelum mendapat jejaknya dan jangan coba-coba berani melawannya seorang diri, karena jika kalian melawannya, maka kalian tidak akan menyadari kapan kalian mati. Teriak petinggi menara tersebut. Keempat topeng putih langsung menyebar bersama semua topeng hitam, yang menjadi bawahan mereka berempat. Dread, wus wus wus, tep tep. Setelah kepergian mereka semua, tak lama petinggi menara yang datang dari barat muncul. Di mana dia? Tanya petinggi tersebut melirik kedua rekannya. Ia melarikan diri ke arah utara, di sana ada Chen-Long dan keempat orang tua itu. Aku yakin jika mereka satu kelompok, ucap petinggi yang sebenarnya berasal dari utara. Tapi semenjak kedatangan Chen-Long dan kakek nenek Bai Han, ia langsung mundur karena sadar tidak mampu melawan mereka semua tanpa persiapan. Apakah kita tidak bersatu saja melawan mereka? Tanya petinggi yang berasal dari barat. Jangan, jika kita melakukan itu, mereka pasti akan langsung melarikan diri. Itu akan membuat semua usaha kita sia-sia untuk memancing mereka semua ke dimensi ini, ucap petinggi dari timur. Cukup lama ketiganya mengatur strategi, setelah merasa tidak ada jalan terbaik. Ketiganya pun terpaksa untuk kembali ke posisi mereka masing-masing terlebih dahulu, sambil dan berniat menunggu petinggi yang masih di menara datang sebagai bantuan. Ini, mata Chen-Long bersinar saat melihat Bo Wuhan. Layaknya anak kecil, Chen-Long terlihat memeriksa setiap inci tubuh Bo Wuhan dengan senyum bahagia. Benar, ini seperti buku yang aku baca, di dalam tubuhmu ada roh alami yang tidak memiliki efek samping saat dikendalikan oleh rohmu. Dan akan jauh lebih bagus saat kau bisa mengendalikan rohmu. Jika kau bisa mengendalikannya, kekuatanmu akan jauh lebih mengerikan. Ucap Chen-Long dengan wajah bahagia. Entah mengapa kakek dan nenek,
Lousa dan rubah kematian sedikit merasa jijik saat melihat wajah Chen-long. Bo Wuhan yang diperiksa hanya diam saja, terlihat kini ingatan atau kecerdasannya telah kembali normal. Ia juga mengingat jika kekuatan yang ia dapat ini akibat dari usaha tuan mudanya Bai An, yang menanam sesuatu ke tubuhnya dan orang yang paling ia hormati setelah Bai An, yaitu Tulong dan Bai Chuye. Tulong dan Bai Chuye telah mengajarkannya cara meningkatkan kekuatan fisik, serta memberikannya inti darah kuno dan inti darah naganya. Dan inti darah naga Tulonglah yang mengundang atau menarik lahar serta material, sementara inti darah kuno Bai Chuye yang membuat tubuh Bo Wuhan bisa bergenari cepat serta mendapat kekuatan baru ini. Bahkan sebelum kalian meninggalkan aku, kalian masih membantuku seperti ini. Terima kasih Tuan Muda Bai, Tuan Tu dan Tuan Du, Tuan Muda Ye, gumam Bo Wuhan mengepalkan erat tangannya. Tidak akan ku-sia-siakan apa yang telah kalian berikan, akan kujaga Tuan Muda Bai Han dengan segenap jiwa dan ragaku. Sambung Bo Wuhan penuh tekad. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur En semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.